Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Acara selanjutnya yaitu prakata sambutan atas nama Sohibul Bait almarhum Bapak Muhammad Ali bin Mahmud yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Yusuf dari Kuningan ya. Alhamdulillah, beliau nggak asing kalau di Kuningan, insya Allah. Makanya lihat wajah beliau itu sering di Kuningan. Doakan semoga beliau sehat selalu, amin. Kepada Ustaz Haji Muhammad Yusuf, saya persilakan. Enakan diri saya lihat sendiri dan biarkan nyata kelihatan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan nikmat Islam, sehat afiat, sehingga Allah beri kesempatan kita masih bisa beramal soleh untuk bisa menghadiri dalam satu acara, yaitu memperingati 7 harinya wafatnya saudara kami, adik ponakan kami, yaitu Bapak Muhammad Ali bin Haji Mahmud. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapat syafaat dia. Amin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus para asatiz, para guru, tuan-tuan guru, orang tua kami, ya, Bapak Haji Sani yang saya kenal, dan abang saya Pak Haji Nafis, dan para asatiz Bang Jamal, Ustaz Jamal, dan guru-guru. Mohon maaf saya nggak sebutin, takut salah namanya. Mudah-mudahan insya Allah pasti bisa nyebut masing-masing. Dan para jamaah yang berbahagia, yang saya lihat mukanya calon-calon penghuni surga semua ini. Kalau dilihat dari potongannya, saya potongan surga semua nih. Mukanya cerah semua. Saya atas nama keluarga, saya Muhammad Yusuf, Haji Muhammad Yusuf. Saya sekarang jadi ustadz memang saat sekarang. Ustadz artinya usaha taat, bukan ustaz. Kan ustadz zaman ustadz, baru usaha taat. Jadi kebetulan sering bergaul dengan guru. Saya main di Asafiyah, jadi pengurus DKM Asafiyah, ya, Al-Barka Asafiyah, Kiai Abdul Safi. Jadi sering main-main sama guru. Alhamdulillah ketularan juga, jadi khotib juga kemarin. Khotib gitu, dan kebagian juga jadi khotib. Jadi mainnya emang orang tergantung berkumpulnya di mana. Mudah-mudahan orang yang berkumpul bersama asatiz, mudah-mudahan semua jadi ustadz juga. Paling tidak menjadi usaha taat. Jadi ini para ustadz semua nih ya, ketularan. Jadi semuanya ustadz. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan pada kita dan kemauan. Allah beri kemauan dan kemampuan untuk masih bisa beramal soleh. Kalau kita tidak diberikan kemampuan, mungkin kita nggak bisa nyampe sini, betul ya? Adakah orang yang punya kemauan tapi nggak ada kemampuannya? Lagi di rumah sakit, pengen hadir ke acara seperti ini tapi nggak ada kemampuannya. Kemauannya ada juga orang punya kemauan, ada kemampuan tapi nggak ada kemampuan, betul nggak? Ada kemauan nggak ada kemampuan, ada kemampuan tapi nggak ada kemauan. Banyak orang-orang yang bisa lari kemana-mana jalan, tapi buat datang ke majelis taklim, datang ke musala, ke masjid, boro-boro, betul nggak? Lari pagi kuat jauh sampai ke Bogor, kuat ngejas tapi ke masjid. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberikan kemauan dan kemampuan dan kemauan. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Semoga hadirnya
para asatidz, para tuan guru yang telah membacakan berbagai macam rangkaian bacaan dari khutmul Quran, dari bacaan tahlil, dan juga seluruh zikir-zikir yang telah disampaikan dan dibacakan. Semoga Allah berikan niat kita untuk disampaikan oleh Allah kepada ahli kubur dan seluruh para ahli kubur yang tadi disebutkan, menjadi kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, menjadi penerangnya. Dan semoga juga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita termasuk yang mendapatkan juga bacaan-bacaan yang tadi. Jamaah, atas nama keluarga kami mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila jamuan yang diberikan kepada saudara kurang berkenan, mungkin nanti juga pulangnya teng-tengan kurang berat juga, ya insya Allah bisa diberati ya. Dan juga saya atas nama keluarga juga mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada saudara kami, yaitu Muhammad Ali bin Haji Mahbub. Apabila di dalam kehidupannya ada kurang berkenan, mohon maaf yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, baik dari urusan yang mungkin bercanda ataupun mohon dibukakan pintu maaf kepada saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali ketemu ataupun yang dari jauh-jauh mencang-cingnya, mohon juga dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan juga para asatidz diucapkan terima kasih atas kehadiran. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat dan Allah memberi perlindungan pada orang-orang yang hadir di dalam majelis zikir ini dan majelis tadarus Al-Quran yang tadi sudah dibacakan khutbah Quran. Semoga Allah yang memberikan pahala yang begitu besar buat kita dan seluruh arwah yang tadi disebutkan. Saya mohon maaf juga apabila ada kekurangan dari penyambutan ini, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yusuf yang telah menyampaikan rata-rata atas nama Sohibul Ghaib. Walaupun kita jamaah senior beliau ke rumah Buya Nafis sepintas, tapi yang namanya persahabatan dan silaturahmi jangan sampai putus semuanya ya. Pergi ke Semarang membeli jamu, harganya 1.500. Walaupun kita jarang bertemu, tapi silaturahmi jangan sampai putus. Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah sekalian, lengkap sudah sambutan Buddha, kita udah minum dan nikmati dikit. Ini acara puncak sekarang. Pesanan nasihat yang harus kita dengarkan, kita fokuskan, kita buka mata hati kita, yang akan disampaikan langsung oleh Mukarram Ustaz Haji Cepi dari PJ Depok Bogor. Kepada beliau kami persilakan. Jawa Barat. Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultan wa al-wadihi burhan wa al-mabsutu fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yuridu biha lisan. أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الحاضرون
jamaah sekalian, para guru, para orang tua, para sesepuh, para ustadz, para ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Semoga kita senantiasa dalam taufik, dalam hidayah, dalam inayah, dalam bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah limpahkan kita dengan banyak nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul di sini melaksanakan suatu hajat yang insya Allah mendatangkan keberkahan, pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Atas nikmat itu pula kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kita, nikmat buat kita. Tapi kalau kita kufur maka sungguh azab Allah amatlah pedih. Segala sesuatu pasti ada takarannya. Kita mendapatkan sesuatu pasti ada takarannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut kita, tentu belum baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Buruk menurut kita, belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suudzon. Allah akan memberikan sesuatu kepada kita berdasarkan prasangka kita. Prasangka kita baik, maka Allah akan memberikan kita kebaikan. Prasangka buruk kita kepada Allah, maka Allah akan turunkan keburukan buat kita. Wa iyyazubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita tidak sesuai dengan kadar kemampuan kita, termasuk ujian. Ya, termasuk ujian. Allah tidak akan menguji kita dengan apapun. Pasti Allah uji kita berdasarkan kemampuan kita. Kita sanggup menyelesaikan ujian tersebut dengan sabar tentunya, dengan doa tentunya, dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang manusia wafat, segala amalnya putus. Segala amalnya putus kecuali 3 hal. Idza matal insan anqata anhu amaluhu illa min salasin. Ya, sedekatin jariyah, sedekatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama, sedekah jariyah. Ketika kita melakukan amal-amal seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, dan amal-amal ibadah lainnya, kita bisa melakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Tapi ada 3 hal yang akan selalu mengalir kepada kita ketika kita sudah ada di kubur.
yang tadi pertama disebutin adalah sedekahun jariyah. Apa itu sedekahun jariyah? Nyumbang masjid tuh, ya, nyumbang masjid sedikit cukup banyak, ya. Membana masjidan banallahu lahu fi baitil jannah. Bantu masjid, jangan pelit sama masjid. Tapi jangan lupa, kalau masjidnya atau musholanya sudah diwakafin, jangan dijadikan kerajaan. Tahu kan kerajaan? Ngumpulin dana kepada masyarakat, proposal ke kantor-kantor. Ketika masjid dan mushola sudah megah berdiri, yang di dalamnya keluarga yang wakaf doang. Jangan jadi orang yang buat seseorang jauh dari masjid. Tapi yuk sini semua ke masjid, terutama yang laki-laki. Yuk berjamaah di masjid 5 waktu, jangan ditinggalin. Ya, ini sampai ke yang wakaf, sedekahun jariyah. Kita sisihkan sedekah buat bangun atau renovasi masjid. Terus sumbangan buat pesantren juga itu amal jariyah. Selama ada manfaatnya buat orang lain, maka itu akan menjadi amal jariyah. Pahalanya terus mengalir ke kubur kita. Kemudian ilmu yang manfaat. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Apa itu? Kita ngajarin alif ba ta sa kepada anak-anak. Terus anak-anak itu berkembang sampai ia bisa membaca Quran. Terus dibaca dan dibaca. Maka itu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat buat kita. Selama kita di kuburan, pahalanya terus akan mengalir kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah awaladin salihin yad'ula. Anak saleh yang selalu mendoakan ayah ibunya, abi uminya, papa mamanya. Contoh tadi itu, ya, hataman Quran, bacaan Quran yang pahalanya disedekahkan buat ahlul musibah, ya, buat Muhammad Ali bin Mahbub. Semoga sampai menjadi pahala yang berlipat-lipat di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak macam tuh. Jadi kalau kita baca Quran, kemarin aku bilang, usahakan minimal 10 ayat dalam sehari di luar salat, maka kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak lalai. Orang yang tidak lalai. Di awalan kita niatin bacaan Quran kita buat orang tua kita yang sudah wafat, buat saudara kita yang sudah wafat. Maka sampai tuh pahala buat kita, juga pahala yang kita niatin. Insya Allah. Kalau yang nggak percaya, ayo, siapa yang mati duluan, ana kirim ini doa hatam Quran. Kalau nggak nyampe, ntar WA kan. Begitu juga dengan sedekah. Apapun kita keluarkan, misalkan di jalanan, di perempatan, ya Allah, ini saya sedekah buat orang tua saya yang telah wafat. Fulan bin Fulan, Fulani binti Fulan. Sampai tuh gembira saudara-saudari kita yang telah wafat, orang tua kita yang telah wafat, dengan apa yang kita lakukan. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Tadi Anda dengar host kita, kalau nggak salah baca surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu summa mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wassalah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kau lari daripadanya, maka kematian itu akan menghampiri kamu. Kemudian kau akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Gaib, yang Maha Nyata. Diceritakan kepadanya apa-apa yang telah kau lakukan di dunia ini. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran, banyak pelajarannya. Contoh yang utama adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka cukup kehidupanmu lahir wa batin. Kemudian perbaiki hubunganmu dengan tetangga-tetanggamu, dengan saudara-saudarimu, adik kakakmu, orang-orang di sekitarmu. Maka keridhaan Allah akan hadir di hadapan kita ketika kita memperbaiki kedua hubungan tersebut. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan hablum minallahnya aja, sering ke masjid, tapi kalau ketemu tidak sapa. Sering ke masjid, tapi mukanya jutek kalau ketemu orang. Sering ke masjid, tanah orang diambil, walaupun sejengkal nih tanah, ke dalamnya berapa meter. Jangan suka ke masjid, tapi suka menzalimi orang lain. Hal yang sia-sia ketika kita baik hubungannya dengan Allah, tapi hubungan kepada manusia amburadul. Ya, amburadul ya. Bahasa mana itu amburadul? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi juga si host kita tuh nyebutin kita ini adalah manusia yang seharusnya selalu mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, al-kayyisu mandana nafsahu. Mandana nafsahu, ini baru ketemu. Al-kayyisu mandana nafsahu. Ya betul ya. Terus ada terusannya tuh. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi persiapkan buat kematian kita, bekal sebanyak-banyaknya. Ini adalah definisi daripada orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, kemudian menyiapkan bekal untuk kehidupannya kelak nanti. Dunia ini sebentar. Coba bayangin, dulu kita masih ngubur layangan pakai galah petengan. Tahu galah petengan nggak? Galah tuh bambu, depan ujungnya dikasih galah petengan. Lari kenceng ngubur layangan, nggak tanya depannya sumur kecebur. Habis nengok ke atas terus nggak ngeliat bawah. Tuh, dulu
kecil tuh masih ingat banget tuh nguber-nguber mepeng layangan. Sekarang kita nggak boleh banyak ketawa, banyak-banyak masuk angin, giginya udah pada copot, banyak jendelanya. Ya, rambut sudah memutih, udah banyakkan ubannya daripada hitamnya. Jalan tuh 10 meter dan ngos-ngosan, kaki udah semurat, jalan udah egang-egang, lama duduk susah bangun. Tuh, dunia itu sebentar. Tahu-tahu kita udah di lubang kuburan, tahu-tahu kita udah diuruk sama tanah sama keluarga kita, nggak ada yang nemenin. Jangankan bantal guling buat nemenin kita, anak kita, bini kita, Neng, temenin aneh di kuburan ya, kagak mau. Ada ibu, mpok yang mau nemenin suaminya di kuburan. Ya, ketika orang mati, yang mengantarnya itu ada 3. Hartanya, keluarganya, kemudian amalnya. Ketika selesai pemakaman, yang 2 pergi, yang 1 tinggal. Apa itu 2 yang pergi? Harta dan keluarganya pulang, ninggalin dia di kuburan. Kemudian yang nemenin kita di kuburan cuma 1. Apa itu? Amal ibadah kita. Amal ibadah kita, bekal yang banyak tuh tadi nyambung kepada mengingat kematian, mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk bekal kematian kita. Perjalanan yang panjang, dalam suatu hadis disebutkan tuh kematian itu adalah perjalanan yang panjang. Sebagaimana kita kalau pergi, kalau perjalanan yang jauh, kita butuh bekal yang banyak. Kita butuh bekal yang banyak. Sebagai penutup, aneh cuma ingetin, maka perbaikilah hubungan kita kepada Allah. Semakin baik, semakin cinta kepada Rasulullah, maka juga perbaikilah hubungan kita kepada sesama manusia, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudari kita, kepada adik kakak kita. Jangan pernah ribut ya, jangan pernah ribut. Tadi ada juga yang mengulas saudara untuk menjaga ilmu yang manfaat dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini anak-anak almarhum ya, dengarin ya, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Selalu doain, jangan gak didoain ya. Terus ada satu yang ada cuma ingetin, sebuah hadis qudsi yang menyatakan, ajabna laka ya ibn Adam, hadhanati lazinatun alaih, wasya'tukum rafi'atun ilaih. sungguh ajaib anak Adam, kebaikan-kebaikanku turun kepadanya. Begitu banyak kebaikan-kebaikanku turun kepadanya, namun dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan serta keburukan-keburukannya yang naik kepadaku. Sungguh ajaib anak-anak Adam, kebaikanku begitu banyak turun kepadanya, namun
keburukan, dosa, kesalahan yang naik kepadaku. Itu hadis qudsi yang memperingatkan kita agar selalu senantiasa berbuat kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki ilmu, amal, akhlak kita, supaya kita tergolong kepada orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma tassalam wa minka salam wa alayka wassalam fahina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram bisyaril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surga itu indah, surga itu indah, tapi surga itu tidak indah ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tapi kita tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga salawat yang kita baca memberikan, sehingga Allah memberikan cahaya nur daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerangi daripada kubur Muhammad Ali bin Mahmud. Allah menerangi kubur Muhammad Ali bin Mahmud dengan cahaya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Cebi Hidayat yang telah menyampaikan tausiahnya. Kita terasa teringat akan ulama yang tinggal di Bogor, yaitu Adikro Ustaz Haji Arifin Ilham. Nah, beliau kalau menyampaikan tausiah bahkan mirip suaranya dengan beliau juga. Mirip antum jadi Sohib aneh, guru aneh juga. Ustaz Arifin Ilham almarhum, alhamdulillah, semoga beliau juga didekatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Muhammad Ali bin Mahmud. Hadirin jamaah sekalian, mengingatkan sudah jam 9 lebih 2 menit. Sempurnakan acara malam hari ini dengan doa penutup yang nanti akan dipimpin langsung oleh Ustaz Kamal dari Antum Isa.
kepada abang kita, orang tua kita itu Bapak Muhammad Ali bin Mahmud. Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan segala kesalahannya, ampuni segala dosanya, dan tentunya kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadhil jannah. Lazimiyah bi jannatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahum al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واعف عنا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وكرامه الفاتحه وبالمؤجده الفاتحه وبالشفاعه الفاتحه يا فرج الهم يا كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم. افتح لنا ابواب الخير واجعلنا من اهل الخير واجعلنا من اهل الخير. يا رب يا سبحانه الله وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.